Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina yang saya bawakan sendiri, yaitu Sultan Hairun. Pengertian pergaulan bebas dan zina. Apakah pengertian pergaulan bebas dan zina? Pergaulan bebas pengertiannya adalah pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan kesusilaan atau pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang tidak diatur oleh agama. Jadi dia tidak berdasarkan agama, sudah pergaulannya bebas, ya. Sedangkan agama mengatur bagaimana kita hidup, bagaimana kita bergaul dan sebagainya. Ini pergaulan bebas yang yang bertentangan juga dengan kesusilaan, yang pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama ataupun norma-norma hukum positif yang ada di negara kita. Jadi ini bebas, ya, pergaulan bebas. Ini pergaulan yang tidak bagus, bebas. Sedangkan kita harus hidup teratur sesuai dengan norma-norma agama, nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa selamat dan menjaga keharmonisan atau kerukunan bermasyarakat. Kemudian zina, pengertian zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi melakukan hubungan biologis atau hubungan badan, ya. Hubungan biologis atau bersetubuh itu di luar dari ikatan pernikahan. Dia tidak mempunyai ikatan pernikahan, dia melakukan hubungan atau bersetubuh itu disebut dengan berzina. Jadi kalau tidak ada hubungan pernikahan yang sah, ya, yang sah, karena ada juga pernikahan yang tidak sah, ya. Maksudnya hubungan persetubuhan atau biologis yang dilakukan di luar ikatan nikah yang sah itu namanya zina. Nah, zina nanti di sini ada dibagi, ini pengertian secara mendalam atau mendasar. Kemudian hukum zina dalam Islam. Nah, ini kita lihat terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Jadi hukum zina itu hukumnya haram. Ya, maksudnya haram itu adalah apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman, ini termasuk dosa besar. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Jadi perbuatan keji dan hina zina tersebut. Kemudian pembagian zina kita lihat, ya. Pembagian zina. Di sini ada zina muhson. Apakah zina muhson itu? Zina muhson yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Jadi zina muhson itu adalah orang yang berzina, dia sudah balik, sudah berakal, bukan orang gila, merdeka, bukan hamba sahaya, sudah pernah menikah. Jadi dia kategori zina muhson. Dia orang yang sudah menikah, sudah punya istri, tapi dia menjalin hubungan biologis dengan orang lain yang tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Maka itu masuk dari
zina muhsan. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Jadi dilempari, ditanam sampai kepala sini, leher, kemudian dilempari setiap orang yang lewat itu melempari sampai meninggal dunia. Tidak boleh ada rasa kasihan. Karena apa? Karena di situ kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumannya, ya, dilempari, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian ada zina ghairu muhsan, ya. Zina ghairu muhsan yaitu pezina yang lajang, belum pernah menikah. Jadi kalau ada orang lajang yang berzina, ya, lajang itu belum pernah menikah, maka dia masuk dalam kategori zina ghairu muhsan. Apa perbedaannya dengan zina muhsan? Kalau zina muhsan pelakunya sudah pernah menikah, sedangkan ghairu muhsan itu pelakunya belum pernah menikah atau masih lajang. Apa hukumannya? Adalah didera 100 kali, dicambuk, ya, 100 kali, dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan ke daerah yang terpencil. Seperti itu hukuman dari pezina ghairu muhsan. Kemudian dampak negatif melakukan zina. Ini dampak. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya karena merupakan dosa besar dan perbuatan yang hina, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat, tentu akan dikucilkan, akan dijauhi oleh masyarakat karena dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai norma agama maupun norma-norma yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Sehingga yang ketiga, nasabnya tidak jelas, iya, karena siapa bapaknya, misalnya berapa orang yang melakukan zina sama dia, terus anak itu anaknya siapa, itu kan jadi nasab rusak, ya, nasabnya rusak bagi anak yang lahir dari hasil perzinahan. Kemudian anak yang hasil zina tidak bisa bernasab kepada bapaknya, tidak bisa bernasab kepada bapaknya dia. Jadi bukan bin siapa bapaknya, itu bukan bin siapa gitu, tidak bisa dia pakai. Anak zina tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi tidak terputus nasabnya, terputus warisannya. Ya, dampak negatif dari perbuatan zina. Dan nanti ketika apabila dia perempuan, ya, yang lahir dari hasil zina itu, maka bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya, tapi yang akan menjadi wali nikahnya adalah hakim, atau dalam hal ini KUA atau yang berwenang dalam mengurusi yang telah di SK-kan oleh Kementerian Agama, ya, hakim. Kemudian dalil ayat dan hadis tentang zina. Ini ada surat Al-Isra, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini dilarang oleh Allah, jangan dekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya, karena dia termasuk perbuatan yang keji. Kemudian ada sabda Rasulullah yang berbunyi, idza zana rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kadzillati fa idzan qata'a raja'a ilaihi iman. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina, dan apabila dia berhasil dari perbuatan zina maka iman kembali kepadanya. Orang yang melakukan itu akan keluar imannya. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini ada cara. Yang pertama, berpakaian menutup aurat rapi dan sopan, karena perbuatan zina itu biasanya diawali dari melihat aurat.
sehingga ada birahi, ada nafsu, sehingga bisa memicu terjadinya perbuatan zina. Oleh karenanya berpakaian menutup aurat dan rapi dan sopan itu sangat menentukan. Jangan mengumbar aurat karena itu akan mengundang ya perbuatan zina. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Ya, agama kita juga menganjurkan bahwa bergaulah dengan orang-orang soleh karena kita akan diarahkan kepada kebaikan. Karena agama seseorang itu tergantung dari temannya. Apabila dia berteman sama orang baik, insya Allah agamanya akan terjaga. Dan apabila dia bergaul sama orang yang tidak baik, maka dia akan terpengaruh. Nah, ini pergaulan sangat penting. Menghindari tempat-tempat maksiat, ya seperti hiburan malam, tempat minum-minuman keras, kemudian tempat prostitusi, ya itu dihindari. Ya. Tapi kita lebih kepada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah seperti masjid, majelis taklim dan sebagainya. Jadi tempat-tempat itu, hal-hal itu yang memicu kepada kemaksiatan zina itu maka harus dihindari. Kemudian yang berikutnya hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Seperti itu. Kayak tadi itu yang pertama membuka aurat, kemudian berdekat-dekatan, kemudian berdua-duaan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat, mengunjungi tempat-tempat maksiat itu yang harus dijauhi agar kita tidak terjerumus dari melakukan perbuatan zina seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku, keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Sehingga kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu-waktu kita terisi dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga pikiran kita kurang dalam memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kita lebih fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Ini penting, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Qur'an serta mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya memperbanyak membaca ta'uzilah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dorongan zina juga itu adalah dasarnya adalah godaan syaitan. Ya, jadi kita berzikir pada Allah, mengingat Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini penting. Kemudian hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada hikmahnya. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Ya, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan hina. Siapa yang melakukan berarti dia hina. Kehormatannya hina, martabatnya hina, kemanusiaannya hina. Bahkan melebihi dari binatang seperti itu. Jadi kapan kita menghindari menghindari perbuatan bebas dan perbuatan zina, maka menjaga harga diri kita sebagai manusia yang fitrah, sebagai manusia makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan diri, keluarga, kemudian menjaga kehormatan agama serta martabat kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah yang mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab seperti itu tadi. Supaya jelas ini anaknya siapa, maka supaya keturunan-keturunan kita nanti itu jelas nasabnya, maka kita harus menjauhi diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perbuatan zina seperti penyakit kelamin yang HIV/AIDS. Nah, ini penyakit yang bahaya yang penyebabnya hanya satu, yaitu pergaulan bebas dan perzinahan. Dan ini adalah merupakan penyakit yang mematikan, yaitu penyakit yang mematikan. Kemudian menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti menggugurkan kandungan atau bunuh diri karena malu
telah berzina. Jadi perbuatan zina itu akan mendatangkan perbuatan dosa-dosa yang lain kayak menggugurkan, kemudian membunuh diri dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kalau kita menghindarinya pergaulan bebas dengan zina, maka dosa-dosa tersebut akan terhindar dari kita juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.